Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, wabil khusus Ibu dosen, Ibu Nanin Sumiarni SPDI MAG. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan analisis tentang strategi pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran yang tidak hanya mentransfer ilmu saja, tetapi juga menanamkan nilai, sikap, dan perilaku Islami kepada peserta didik atau siswa. Oleh karena itu, strategi pembelajarannya harus dirancang dengan cermat agar mampu menyentuh aspek kognitif, afektif, hingga spiritual daripada siswa. Adapun saya dari kelompok 2, yaitu dengan anggota kelompok Bapak Muhammad Ulil Albab, Bapak Aib Hanifatur Rahman, Bapak Dasep Hamzah, Bapak Ondi, Ibu Hasnah Muzayyana, Ibu Marcelia, dan saya sendiri yaitu Sri Nurmahni. Kita masuki slide selanjutnya, yaitu tentang pendekatan multi-strategi dalam pendidikan agama Islam. Ada 4 pendekatan strateginya. Yang pertama ada strategi ekspositori, yaitu strategi yang cocok digunakan untuk menyampaikan materi faktual seperti ayat-ayat Al-Quran dan sejarah Islam. Yang kedua, ada strategi penyelidikan, yaitu menekankan pada pengembangan berpikir kritis, misalnya menganalisis kandungan ayat atau hadis. Yang ketiga, ada strategi kooperatif, digunakan agar siswa belajar berinteraksi, berkolaborasi, contohnya dalam diskusi kelompok. Yang keempat, ada strategi reflektif, transinternal, membantu siswa mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi mereka, sehingga pembelajaran PAI menjadi lebih bermakna dan menyentuh sisi spiritual daripada siswa. Dengan adanya pendekatan-pendekatan ini, tentunya membuat pendidikan agama Islam menjadi lebih dinamis dengan kehidupan siswa. Kita masuki slide yang berikutnya, yaitu pengelolaan pembelajaran terstruktur. Yang pertama, merencanakan jadwal kegiatan secara sistematis, yaitu guru memang harus merencanakan jadwal pembelajaran itu tersusun rapi secara sistematis, agar nantinya materi itu tidak mengulang lagi di pembelajaran berikutnya, artinya mencapai target daripada materi pendidikan agama Islam. Yang kedua, laporan hasil belajar dibuat melalui penilaian komprehensif dan dilakukan secara berkala, tidak hanya pada akhir semester. Untuk mengetahui tumbuh kembang siswa, bagaimana perkembangan pengetahuan pada siswa kita, maka tentu laporan hasil belajar harus selalu mendapatkan penilaian secara berkala. Tidak hanya di akhir, namun ketika awal dari mulai pembelajaran dimulai. Yang ketiga, kita harus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Artinya, lingkungan belajar yang kondusif itu sangat mempengaruhi semangat siswa dalam belajar. Selanjutnya, yang keempat, kebebasan belajar yang fleksibel sesuai dengan karakteristik siswa. Penting bagi seorang guru memberikan kebebasan bagi siswanya sesuai dengan karakteristiknya, memberikan pilihan metode belajar yang beragam. Slide selanjutnya, kita akan membahas tentang pendekatan kontekstual dan holistik. Kontekstual artinya mengaitkan materi dengan realitas sehari-hari, misalnya kegiatan membahas zakat. Siswa bisa belajar menghitung zakat dalam konteks ekonomi masa kini. Yang kedua, holistik. Pendekatan holistik berarti mengintegrasikan 3 ranah pembelajaran: kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotorik, tindakan. Ini diperkuat lagi dengan nilai moral dan spiritual sehingga karakter siswa terbentuk secara menyeluruh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peran guru sebagai fasilitator dan teladan bagi siswa. Peran guru sebagai fasilitator artinya guru sebagai pembimbing siswa untuk menemukan dan memahami nilai-nilai agama. Guru sebagai teladan, artinya guru menerapkan metode uswah hasanah, yaitu memberikan contoh nyata perilaku Islami dalam keseharian. Misalnya menunjukkan sikap yang jujur, berperilaku yang baik, disiplin, rendah hati, dan sebagainya.
Keteladanan guru akan jauh lebih berpengaruh daripada sekedar menyampaikan teori. Artinya, ketika kita menjadi seorang guru PAI, pendidikan agama Islam, maka segala aspek itu menjadi penilaian masyarakat ataupun siswa, dari mulai sikap, perilaku, bahasa, bagaimana kita berinteraksi sosial kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan agama Islam. Dalam era digital, pembelajaran pendidikan agama Islam harus memanfaatkan teknologi secara tepat guna dan efektif. Yang pertama, teknologi seperti dua gambar yang telah ditampilkan dalam slide ini, yaitu pembelajaran menggunakan proyektor dan laptop. Teknologi seperti dalam gambar ini yaitu bisa dengan video pembelajaran, aplikasi edukatif, hingga platform diskusi online yang bisa memperkaya metode penyampaian materi. Namun, ada sisi negatifnya. Harus ada kontrol guru terhadap konten agar siswa tidak mendapatkan informasi yang salah atau hoaks yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Guru berperan sebagai kurator konten dan pemandu dalam menggunakan teknologi secara sehat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, ada faktor pendukung dan penghambat. Strategi pembelajaran yang bagus bisa gagal tanpa dukungan lingkungan yang tepat. Faktor pendukung itu bisa meliputi kebijakan sekolah yang mendukung pembelajaran karakter, kerjasama antar guru, peran aktif keluarga dan masyarakat dalam menanamkan nilai keislaman. Yang kedua, ada faktor penghambat, termasuk rendahnya kesadaran siswa, kurangnya keteladanan ilmu dan lingkungan sekitar, serta kondisi sosial yang tidak kondusif. Prinsip perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam harus berbasis pada kondisi nyata peserta didik. 1. Guru harus mengetahui kemampuan awal siswa dengan melakukan pretest atau asesmen awal. Kenapa digunakan? Agar mengetahui sejauh mana pengetahuan atau kemampuan daripada peserta didik. Yang kedua, materi harus praktis dan kontekstual, tidak sekedar teoritis. Bukan hanya menyampaikan materi secara teori, namun harus ada materi yang sesuai dengan praktik dan kontekstual kehidupan siswa. Yang ketiga, pembelajaran juga harus mengakomodasi perbedaan individu, baik dalam hal gaya belajar, minat, ataupun latar belakang siswa. Selanjutnya, pengembangan strategi pembelajaran. Pengembangan strategi pembelajaran perlu dilakukan secara sistematis dan terarah. Gunakan metode variatif, yaitu seperti ceramah, diskusi, studi kasus, pembelajaran tim, hingga pemecahan masalah, agar kelas lebih aktif dan interaktif. Yang kedua, evaluasi. Tidak cukup dari ujian tertulis saja, tetapi juga harus melibatkan observasi, portofolio, dan keterlibatan siswa dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Baik, di slide terakhir, yaitu kesimpulan, sebagai penutup pembelajaran pendidikan agama Islam yang efektif harus menyentuh seluruh aspek kehidupan siswa. Yang pertama, strategi pembelajaran harus terencana, kontekstual, dan beragam. Yang kedua, guru berperan sebagai teladan dan fasilitator. Yang ketiga, teknologi perlu dimanfaatkan secara bijak dan selektif. Yang keempat, dukungan lingkungan sangat menentukan keberhasilan pembelajaran pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter yang Islami. Semoga strategi-strategi ini dapat memberikan arah baru dalam membentuk generasi muslim yang cerdas dan berakhlak mulia. Dan paparan materi yang dapat saya sampaikan terkait strategi pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga materi ini bisa memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran agama di lingkungan kita masing-masing. Saya menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penyampaian ini, oleh karena itu saya sangat terbuka untuk pertanyaan, masukan, atau diskusi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.